Alhamdulillah datang memenuhi undangan saya. Pak Kapolsek Bumiayu, terima kasih. Para tamu undangan semuanya, para kiai, para asatid, para bapak, ibu sekalian jamaah Kanzul Ilmi Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun rawuhipun panjenengan sami, donganipun panjenengan sami kangge ibu kawula Ibu Hajah Sofia Binta Habib ingkang kaleresan niki pas waktunipun setahun, berarti kaol neteng Indramayu. Kalau wingi sampun kula laksanakaken dinten Kemis niki ngiras-ngirus pengajian. Mudah-mudahan niki dadi tanda birrul walidene kula kali tiyang sepah. Kula mboten saged maringi napa-napa, nawaitu kula ya ngajak bareng-bareng jagong seserawungan kali panjenengan sami. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sami dipun tulis kali Allah dados amal soleh kula panjenengan sedaya ingkang wusul maring tiang sepuh kali kula panjenengan sedaya. Kula nyuwun sewu para kiai, kula tugase kula ya kudu ngaji. Jadi walaupun tahlil ngajine ora libur, tetap ngaji balagan kula, pengawasan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngelajengaken tentang wajibatul haji, tentang wajib-wajibnya haji. Wa wajibatuhu ay al haji iku khamsatun. Kewajibannya haji itu ada 5 hal yang harus dilakukan oleh orang yang menjalankan ibadah haji, itu ada 5. Kemarin syarat-syaratnya wajibnya haji sudah dijelaskan. Sekarang menjelaskan tentang wajibnya haji. Awwaluha ikhramun min miqatin. Yang pertama adalah miqat, ikhram dari miqat, memulai niat haji dari miqat. Miqat itu nanti dibagi menjadi 2, ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani dipun ngendikakaken wonten Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala sak terusipun. Kula ya ora apal-apale samono tok, apen-apen apal. Isin anak Kiai Atta soalnya. Jadi ashhurum ma'lumat niku Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku miqat makani. Artinya kalau ada orang haji di luar bulan itu mulai niat haji, nggak jadi. Karena bukan waktunya, tidak sah. Sama kayak sampean, karena ikhram itu kan al-qasdu ay an-niyatu. Sama sampean wudu. Terus sampean gini, Mang, Pak, Bu, sampean wudu itu untuk apa? Untuk sholat Idul Fitri. Padahal sekarang bulannya bulan Safar. Maka wudune sampean ora sah. Kenapa? Karena sampean melakukan tidak pada waktunya. Sampean usolli fardul asri sekarang, usolli fardul duhri sekarang, tidak sah sholatnya Pak. Walaupun syarat semuanya terpenuhi. Kenapa? Karena belum waktunya. Itu haji miqat makani, al hajju ashhurum ma'lumat. Nah sekarang kalau miqat makani, tempat itu di mana? Kapan? Terus kita orang Indonesia itu miqatnya di mana? Kenapa jamaah haji, jamaah umroh miqatnya dari Bandara Jeddah? Bolehkah? Adakah dalilnya? Hari ini kita akan ketemu dalilnya. Wa'lam anna qasidan nusuki imma ayyakuna makkiyan. Ketahuilah orang yang haji itu dibagi menjadi 2. Ada orang yang ber-KTP Mekah, ada yang ber-KTP Bumiayu. Maka ini nanti mikotnya berbeda. Jadi kalau yang ber-KTP Mekah
beda cara mikotnya dengan orang yang berKTP internasional atau Saudi selain Mekah. Hanya orang Mekah yang khusus, tanah haram nanti. Baik. Wa imma ayyakuna laisa wahidan minhuma. Ada lagi yang ketiga nih. Wa imma ayyakuna afakian, berarti afakian itu kita. Orang yang jauh. Orang yang pendatang. Orang Mekah, orang yang jauh, dan yang ketiga, ternyata ada tiga di sini. Wa imma ayyakuna laisa wahidan minhuma. Yang ketiga kemungkinannya orang yang haji itu bukan orang Mekah, bukan orang jauh. Siapa dia itu? Wa huwa man maskanuhu baina Makkah wa ahadul mawaqit. Yaitu orang bukan pendatang, juga bukan orang Mekah, tapi rumahnya di antara Mekah dengan mikot. Ini nanti mikotnya bagaimana ini? Rumahnya antara Mekah dengan mikot. Contoh kalau sampean yang umroh Hudaybiyah, ngambil mikot dari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan tanah halal loh. Tanah halal, karena kalau mikot itu harus dari tanah halal. Yang dekat itu kan Tanim, Jirona, Hudaybiyah. Itu yang paling dekat. Bon. Kemudian kita yang membahas orang jauhnya saja. Enggak usah membahas orang Mekah, orang yang di antara Mekah dengan mikot, karena kita orang jauh. Lebih baik membahas persoalan mikot kitanya saja. Orang yang berKTP internasional. Nah, al-halu as-saniyatu ayyakuna afaqiyan. Kalau orang yang haji tapi datang dari jauh, wa fi tariqihi ahadul mawaqit al-khamsah, di jalannya tengah perjalanan dia dari rumah menuju Mekah melewati salah satu mikot yang 5. 5 itu mana? Yaitu tadi itu. Apa namanya? Yalamlam, Bir Ali dan seterusnya itu yang 5. Kalau kita orang jauh, datang dari jauh mau haji atau umroh, melewati salah satu dari mikot yang 5, au kana fi tariqihi maudhi'un ju'ila mikotan wa illam yakun mikotan aslian, atau melewati tempat yang bisa dijadikan sebagai mikot, padahal tempat ini bukan mikot. Nah, ini nanti Bandara Jeddah ini di sini nih. Kalau orang di jalannya menuju Mekah itu melewati salah satu mikot, selesai. Mikotlah dari di mana dia melewati. Makanya kalau orang dari Syam, Libanon, Jordania, Syria, itu mesti lewatnya umpamanya Bir Ali. Kalau lewat situ. Kalau ya tergantung jalannya. Ya, jadi pokoknya kita datang ke Mekah, masuk melalui jalur mana, nemu salah satu mikot, ya sudah mikot di situ. Dah selesai. Atau melewati tempat yang tempatnya kita jalur dilewati itu sama sekali tidak ada mikot. Lalu dari mana kita mikot? Nah, ini persoalannya, Pak. Persoalannya. Maka fa in jawazahu ghairu muhrimin asa awalazimau damun. Tapi ngeten, wajib kita mikot ikhram itu kalau kita niat datang ke Mekahnya untuk ikhram. Tapi kalau datang ke Mekahnya itu untuk bisnis, untuk ziarah, wajib nggak ikhram? Ya wara wajib. Nah, kayak kita ini orang Indonesia kalau datang nggak kemungkinannya haji ya umrah, berarti harus berhenti di mikot untuk niat ikhram. Tapi nek kanggo bisnis, silaturahmi ya ora wajib, Bapak. Tapi nek ana wong. Nah niki pernah, Pak? Pernah saya waktu haji atau lagi umroh ya? Umroh, Pak. Kan kita dari Madinah. Mestinya niat mikotnya di mana? Bir Ali, Pak. Ini
sudah lewat Bir Ali jauh. Orang itu baru bilang, saya belum niat, sudah pakai kain ikhram, Pak. Waktu itu saya bukan grup Bumi Ayu, bukan. Campuran. Grup campuran dengan Jakarta. Yang ngomong itu jamaah dari Jakarta. Pak Ustadz, saya lupa belum niat umroh. Jaraknya udah jauh. Waktu haji kalau nggak salah. Haji atau lupa, saya udah lama itu. Lah balik nggak mungkin dong. Masa satu rombongan balik lagi? Ya terus saya bilang, udah turunin aja di rest area. Nanti nyari bis dari Mekah yang menuju ke Madinah. Nanti di Bir Ali nyari bis lagi yang dari Madinah ke Mekah. Itu kalau nggak mau kena dam. Makanya kalau ada orang udah niat dari rumah untuk ikhram umroh atau haji sampai lewat mikot nggak niat, bakal kena dam. Gitu, Pak. Bon. Wa yajuzu mujawazatul miqati ila ziyatil yumnati awil yusrati. Nah niki Pak. Ketika kita mau haji atau umroh. Nih, umpamanya ini. Ini batas mikotnya di sini, kota mikotnya nih, Pak. Apakah kita ketika ngambil mikot itu harus ke sini? Ataukah boleh di sebelahnya yang searah jarum jam? Jadi kalau di sini mikotnya, bolehkah kita mikotnya di kota sana? Bolehkah kita mikotnya di sana? Boleh nggak di kota di sana? Tanpa harus melewati sini. Apakah harus berdiri dulu di sini? Nulis baca kalau Madinah Bir Ali, nggak usah Bir Ali lah. Kita yang ngepasi dengan Bir Ali, itu boleh apa tidak? Di sini jawabannya kata Mbah Nawawi, wa yajuzu mujawazatul miqati ila jihatil yumnati awil yusrati wa yakhrumu min misli miqati baladi au abad. Jadi lamun ana wong gampang ngeten, Pak. Kita dalam perjalanan menemui mikot, tapi kemudian kita belok kiri. Tapi ketika belok kiri atau belok kanan, kita dipastikan akan menemukan mikot yang itu boleh. Jadi tidak harus dari mikot ini. Kira-kira begitu. Tapi ini persoalan. Berarti kalau begitu, boleh dong kita nggak mikot dari Bir Ali. Nanti di Tanim saja. Oh beda lagi itu, Pak. Itu beda lagi. Karena kita ketika melewati, kita sudah tidak ada mikot lagi. Karena itu yang Tanim itu kan bukan termasuk mikot makani. Apalagi yang untuk haji secara umumnya itu bukan. Itu hanya untuk, itu ya beda loh ya. Karena kan tadi mikot itu cuman ada 5. Bon. Jadi kalau boleh belok kiri, boleh belok kanan, dengan dipastikan kita akan menemukan mikot yang lain. Waman la mikota, nah ini fi tariqihi fa mikotuhu muhadatuhu fi barin au bakhrin. Ketika orang ikhram haji, tapi jalur yang dilewati tidak menemukan mikot sama sekali, maka mikotnya boleh ngambil kota, tempat desa, yang desa itu searah jarum jam dengan mikot yang terdekat. Al-Muhadah itu umpamanya apa? Kalau Kanzul Ilmi ini adalah mikotnya, tapi orang lewatnya sana. Lewat mana? Jauh, Salem umpamanya. Maka nanti dia nyari yang ngepasin dengan KIC aja. Itu nanti dia mikot di sana itu boleh. Tapi ini jarang dilakukan karena semuanya kalau untuk sekarang lo ya udah jalurnya jalur pasti. Ini seandainya. Contoh Pak, sekarang nih kan kayak musim haji sekarang ini kan luar biasa ketatnya. Sekarang para mukimin itu haji masuk Mekah itu lewatnya gunung. Lah itu mikotnya di mana dia? Lewatnya tuh gunung. Itu polisi kejar-kejaran di gunung, Pak.
Lah kalau orang datang dari Damam, orang datang dari Riyadh, orang datang dari selatan, nggak bisa masuk jalan biasa. Itu masuk Pak, kayak pendaki dengan menyamar sebagai pengembala. Lalu itu mikotnya di mana dia? Nah ini barangkali kalau itu dibolehkan, pakai hukum ini kalau dibolehkan. Tapi kan haji cara itu kan nggak boleh. Nggak boleh dong. Masa nyolong-nyolong kono. Wong Saudi itu sekarang Pak daftar Pak. Ngantri juga Pak. Lebih mahal dari orang Indonesia bayar ya Pak. Dibatasi. Lah sing kepengen ke wong Bumi Ayu sing ora ada duit ning Mekah ki lho Pak. Kayak anak mantannya gitu. Dia. Syekh Handawi mana? Mana tadi? Keluar lagi. Wah, di pojok. Tuh. Ada mantan alumni Jeddah di sini. Dah. Bon, Bang Sulmali. Jadi famikotu muhadatu fibarin. Itu maka mikotnya bisa di laut, bisa di darat, ataupun bisa di udara, Pak. Makanya kalau orang-orang Mesir banyak itu dari Kairo dia udah pakai kain ihram. Nanti begitu melewati pesawat di pengumuman oleh pramugara, oleh kopilot. Sebentar lagi ini juga riskan ini. Kita akan melewati mikot. Ini juga riskan ini Pak. Melewati mikot itu kan pesawat itu 1 detik aja udah. Repot itu, kapan kita niatnya? Makanya banyak orang Kairo itu biasanya kalau saya bareng, itu udah kain ikram, nanti begitu. Tapi pengumumannya itu bukan saat di mikot, sesaat lagi kita akan sampai. Lah sampainya kapan itu? Tapi saya pernah mikot di udara, waktu tahun 2004 saya umroh dari Damaskus. Waktu itu rombongan delegasi PBNU dengan Muhammadiyah. Baliknya dari Damaskus, habis itu dibanding tentang radikalisme 2004, saya mewakili PBNU dengan dari Lampung, saya dari Jawa Tengah, terus dari Muhammadiyah, 22 kalau nggak salah. Pulang, yang satunya salah satu waktu itu rektor UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Khairuddin. Yang lain nggak pada ikram, saya ikram ganti nacak coba, ikram dari pesawat. Tapi yang mikir juga akhirnya, pengumumannya sebentar lagi akan sampai. Lah sampainya kapan? Kira-kira pas nggak kita itu lah. Ini yang repot. Makanya apa? Bener sekarang ngikut Kiai NU saja. Apa? Udah mikotnya di bandara Jeddah saja. Bagaimana nanti logikanya? Padahal itu bukan mikot, tapi bisa jadi mikot ini tadi. Karena kita tidak menemui mikot, maka diambil jarak yang minimal, yaitu dua pos jaranane. Apa istilahnya? Bon. Lajeng ada insamat wahidan minal mawaqit al khamsah yumnatan aw yusratan. Jadi wong itu bisa mikot di kota mana saja kalau jalur yang dilewati tidak ada mikot, asal tempat itu sejalur kanan atau ke kiri dengan mikot yang sebelah kiri tapi jauh juga. Ya sudah di situ mikot boleh. Asal apa? Searah jarum jam. Kira-kira ya ke barat pas ning kene, ke timur pas ning kene. Orang menceng. Bon. Wala ibrata bil musamati khalfan wa amaman. Tapi tidak boleh ngukure ngarep atau guri. Jadi mikotnya masih di ngarep, tapi kita mikotnya di sini. Ngukur, itu nggak bisa. Yang bisa diukur itu ke kanan atau ke kiri mikotnya. Apalagi ke belakang, berarti sudah nggak bisa. Kalau di depan berarti belum kelewat. Nggak bisa itu. Bon. Fa in kana fi tariqihi yuhadi miqataini. Lah saiki nek ana wong masuk ke Mekah melewati 2 mikot. Kanan kiri ada mikot yang dekat. Bagaimana? Dari mana dia harus mikot? Fa in hadzahuma daf'atan.
ka ayyakuna akaduhuma an yamini wal akharu an simali famiqatuhu makanul muhadati. Maka kalau ada orang masuk Mekah untuk haji atau umroh, ternyata kanan kiri ada walaupun ini jarang ya, nggak ada ya, prakteknya angel, siji-siji kok. Wa in khadahuma ala tartib ka ayyakuna minhuma an yamini au an simali au akadima an yamin wal akhar an simali famiqatu muhadatul awal minhuma. Dijeleng. Kalau dua ini kan nggak mungkin jejer kayak gini, Pak. Maknanya nemoni loro itu pertama kota siji kene. Terus nek maju maning, nek belok kanan atau belok kiri bakale oli mikot lagi, berarti mikot kedua. Maka tengriki jare Mbah Nawawi, ambillah mikot yang pertama ditemuin. Gunakan mikot yang pertama yang ditemuin, minhuma ingkana aqrab ilaihi. Kalau tempat yang pertama ini lebih dekat dengan orang yang ihram dan lebih jauh daripada Mekah. Bon. Wala yajuzu lahu intidharul wusuli ila muhadatil aqrab ila Makkah. Enggak boleh. Enggak boleh kalau ada orang melewati nemukan dua mikot. Ini ketemu pertama. Karena di depan ada mikot lagi. Terus kata orang itu, saya enggak mikot dari sini tapi saya nanti lanjut aja mikot yang enggak boleh. Berarti kayak Bir Ali dengan umpamanya dengan Tanim umpamanya. Enggak boleh. Karena kita sudah melewati yang paling dekat Bir Ali, orang-orang yang dari Madinah. Bon. Lajeng ingkana aqrab ilaihi wa ab'ilam wala yajuzu lahu. Bon. Fa inistawaya fil qurbi ilaihi indal muhadati wa kana akaduma abad ila Makkah lazimahu al ikram min muhadatil abad an Makkah alal as-sah. Kalau ada orang melewati dua mikot, yang satu lebih dekat, yang satu lebih jauh dari Mekah. Sekali lagi, maka dia orang itu harus mengambil mikot yang lebih jauh dari Mekah. Berarti yang pertama dilewati. Enggak boleh ngambil yang lebih dekat. Berarti melewati yang pertama. Bon. Wakila innahu yatakhayyaru. Tapi menurut satu kil, suka-suka katanya. Mau ngambil mikot yang pertama silakan, mau ngambil mikot yang kedua silakan. Tapi ini menurut kil. Kalau kil itu nilainya lemah. Sebab siapa yang mengucapkannya itu enggak jelas. Jadi sampean kil itu kabar burung. Sing ngomong siapa ora jelas. Mulanya dalam istilah fikih itu ada kila, ada kolu, ada kulna, kultu. Itu beda lagi itu Pak, maknanya itu. Bon. Fa in kanal abad ila Makkah tabaidan anu aidan akhrama min muhadati aqrabima ilaihi wa in kana aqrab ila Makkah. Bon. Lagi Pak, masalahnya jeda ge. Umpamanya jeda. Kita bakas ketemu nih. Dulu waktu saya haji pertama itu, saya haji pertama 99, tapi masih lewat darat karena saya dari Jordania. Waktu saya temus jadi petugas haji 94 sama 96. Mikot ikram di Jeddah itu Pak, sama orang-orang Saudi. Tidak sah, tidak sah, tidak sah. Hada laisa mikot. Orang Saudi Pak, Kementerian Haji di Bandara Jeddah tidak mengesahkan ikramnya jamaah haji Indonesia dengan alasan laisat mikotan, karena Jeddah bandara bukan mikot. Sampeyan sih haji bulak balik, umroh bulak balik, ngerti ora Jeddah kuwi dudu mikot?
Ngerti ora? Kenapa mikotnya dari Jeddah, dari bandara? Melu pembimbingnya. Wong kadang pembimbing orang ngerti, Pak. Oke. Waman lam yajid miqatan aslan. Barang siapa masuk ke Mekah, di jalannya jalur yang dilewati sama sekali tidak menemukan mikot. Kanan kiri nggak ada. Nisbatnya kayak kita orang Indonesia datang dengan bandara ke bandara. Memang pesawatnya beda-beda, jalurnya pesawatnya beda-beda. Maka kaljai minal bahri, contohnya seperti orang yang datang dengan kapal laut. Sampai sekarang masih banyak Pak orang haji pakai kapal laut dari Mesir. Itu masih banyak. Makanya mahasiswa Mesir kalau haji kepengen murah, naiknya kapal laut. Berhari-hari, lumayan tapi enak katanya. Min jihatin siwa kunna famiqatuhu ala marhalataini min Makkah. Ini loh Pak, jawabannya Jeddah ini. Orang yang datang ke Mekah, jalur yang dilewati tidak ada mikot sama sekali kanan kirinya, maka berhentilah di satu kota, yang kota itu jaraknya 2 marhalah, titik berhenti di situ, mandi, ganti pakaian, nawaitul umrota, nawaitul hajja. Berarti kalau gini, ijtihadnya para kiai Indonesia udah benar. Dan itu yang mengesahkan adalah Syekhus Syuyukhil Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Selesai. Selesai, Pak. Ada orang yang tidak setuju, ya biarin, yang penting kita punya jalan. Dan ini kitabnya kita baca. Nah, ini Pak, kita lagi cerita, Pak. Foto minggu kemarin itu, foto ngaji malam Selasa kemarin itu, kan dibuat klip itu sama Mas Husen nih. Ini yang jaga video, bikin video klip foto-foto KIC ini Mas Husen dari Tonjong. Itu saya kirim Pak ke wartawan Bahrain. Kegiatan KIC itu udah go internasional Pak. Ditonton oleh, saya kirim ke teman saya wartawan dari Bahrain. Di screenshot sama dia, yang lagi saya salaman dengan jamaah setelah ngaji itu. Itu pas yang di screenshot, jamaah lagi cium tangan saya. Komentar dia, wah panjang Pak debatnya saya Pak. Ya Dr. Ahmad, hadalah yajuz takbilul yad illa lil walidaini wa ulil amri katanya. Tidak boleh cium tangan itu hanya untuk kedua orang tua dan presiden katanya. Wah, di sini saya main nih. Barakallahu fikum ya Dr. Ahmad katanya. Bla 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 bla. Akhirnya saya ngomong, tak pancing coba dengan kedalaman agama dia. Ya akhi, al-walid salasah. Orang tua itu ada 3. Kalau Anda membolehkan cium tangan hanya kepada orang tua dan ulil amri, orang tua itu ada 3 bro. 1 man walladaka, wa man allamaka. 1 lagi man wallada man zawwajaka. Yang ketiga adalah 1 orang yang melahirkan kita, 2 orang yang mengajar kita, dan yang ketiga orang yang melahirkan mertua kita. Jadi kalau begitu selesai dong. Kata saya, katanya tetap nggak bisa. Oke, terus gini, saya ambilkan video fatwanya Syekh Ali Jum'ah Al-Azhar. Kirim ke sama dia. Apa jawab dia? Ya Ahmad, hada rajul yukhillul khamr. La haula wala quwata illa billah. Ngapain kamu ngambil fatwa Syekh ini katanya? Wong Syekh ini yang menghalalkan minum khamr. Astagfirullahaladzim. Wah, ini jelas wartawan goblok kita ke. Orang tahu ngaji. Jelas orang tahu ngaji. Lah ngene ke, Pak. Jadi orang Arab itu berjubah, berjenggot, tapi belum tentu. Mulane sampean anggar ditaksir karo wong Arab,
aja gampang-gampang, mendingan karo Halimi tukang parkir tapi gelem ngaji. Tapi tukang ngaji, Pak, daripada jilbahan, jenggoten tapi orang ngaji. Lah ini contohnya masalah takbil, lihat. Dia belum ngaji, ini jelas. Lihat di kitab-kitab itu. Ta'zimul ulama wa ta'zimu sahibul ilmi wajibun. Menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang mengajar kita, itu hukumnya wajib. Dia berkomentar lagi, dia gini, ya Dokter Ahmad, kamu itu kan yang kepengen tangannya dicium. Mana siapa yang kepengen tangan saya dicium? Loh itu lihat di gambar yang dia screenshot itu kamu kan tangannya begini. Lihat siapa, wong tangan saya digeret karena tangan saya halus. Wong bapak-bapak berebutan salaman karonyo ngapa maning ibu-ibu, Pak? Oh lamun nyonge gelem ta pada ciuman kabeh salwane nyong itu. Bojone nyong cemburu lah. Bon. Nah ini Pak. Jadi biarkan kita dari Jeddah itu sudah benar. Sudah benar. Kita mikot dari Jeddah. Nisbatnya karena kita tidak menemukan mikot, dan jaraknya Jeddah dengan Mekah itu sudah mencapai 2 marhalah lebih. Paham nggih? Ben. Terus wataksulu ma'rifatu dzalika bi angkana indahu man ya'rifu tilkal masafa au bi ayastahida. Cara ngukure piye? Jarak bahwa itu sudah 2 masafah yang kena kosor. Ya bisa ijtihad nek laka wong. Nek ana wong ya tinggal ngukur, apalagi sekarang ada tinggal Google Map selesai. Itu termasuk ijtihad loh Google Map itu. Oh udah jaraknya sekian jam, sekian menit, berarti sekian kilo. Kan ada di Google Map keluar tak? Atau pakai Grab. Sampai regane juga metu lah. Nah, itu selesai. Bon. Sing selajengipun wa yufhamu min dzalika anna jaddata lah dia Pak. Terus Mbah Nawawi sampe ngomong soreh wa yu'lamu wa yufhamu min dzalika anna jaddah. Sampai disoleh. Anna jaddata ingkanat masafat wa ila makkata la tangkus an marhalataini yakfi antakuna miqatan. Kata Mbah Nawawi sekalipun Jeddah itu kurang dari 2 masafah, tapi kata Mbah Nawawi sudah cukup untuk menjadi miqat jamaah haji umroh Indonesia dan lainnya. Selesai? Para pembimbing durung ana sing ngerti Pak, jarang Pak. Kecuali Kiai Abidin dean gue. Anak Kiai Abidin ini pengurus NU Cilongok Pak. Kayak gitu juga Kiai Pak. Saking tawaduna dadi orang kedeleng Kiai. Aslinya lebih pintar saking nyong aslinya tapi. Cuman orang kedeleng Kiai kan. Soalnya DPK PNS jadi orang kedeleng Kiai. Ya. Bon. Sing salajengipun. Yakfi antakuna miqatan. Jadi Jeddah, apalagi kalau bandaranya Pak, dihitung jaraknya lebih jauh daripada kota Jeddahnya. Kalau kota Jeddah kan udah masuk ya perkotaan, kalau bandara kan sudah keluar itu. Bon. Lil ja'i minal bakhri min jatil yamani wa illa fala budda ayyukrima qabla wusuli Jeddah. Nah, tapi nek sadurunge Jeddah nemu mikot, maka wajib mikot sebelum Jeddah. Ya sudah, kita menghukuminya sekarang dihukumi orang yang tidak menemukan. Tuh. Sing selajengipun pundi wau fala budda ayyukrima qabla wusuli Jeddah bi haitsu tablughul masafa ila makkah marhalataini. Jadi atau ya mundur dari Jeddah lah ya termasuk bandara itu karena sudah mundur dari kota dari Jeddahnya. Jadi kalau dihitung tarik tambang dari bandara haji dari bandara internasional Jeddah sekarang yang baru, sekarang kan Jeddah bandaranya baru Pak, bukan Jeddah yang kayak terminal Bumiayu dulu lagi. Sekarang udah luas, lebar,
bingung kakean pintu. Bon. Al-Khalisani. Bon. Niku masalah mikot sudah selesai. Saya ringkas saja, nggak usah banyak yang tafsil nanti banyak bingung. Yang penting ini sudah kejawab. Wasaniha, wajibnya haji yang kedua adalah mabitun bimuzdalifata. Mabit di itu wajib. Wal wajibu fihi lahdotun minan nisfis sani minal laili. Jadi nginep itu tidak harus sampai esok loh Pak. Pokoknya lewat nisful lail sedikit balik nih Mekah hotel boleh. Makanya kayak pejabat-pejabat itu nongkrong duduk sampai jam 12:15 setengah 1 bubar. Itu sudah memenuhi wajibnya haji. Sampean ning Mekah ning Madinah tok ya karena sampean jaraknya ada. Bolak-balik ya kesel ora anjog. Lebih enak ning kono ngirit tenang. Hari pejabat kan anak antar jemputnya kepenak kok Pak. Fa in dafa'a minha qablan nisfisani lazimahu al-audu. Kalau ada orang yang mabit di Mina sebelum jam 00 waktu setempat sudah meninggalkan Mina, wajib dia kembali ke Mina. Jika tidak, dam. Wajib bayar. Nah ini dulu saya waktu haji tahun berapa ya? Kayaknya 96. Saya pas di rumah teman saya ketemu dengan anggota DPRD Banten, Pak. Selesai dari Jumroh Aqobah, pulang menjelang mabit di Mina. Ngobrol, terus dia gini, mentang-mentang banyak duitnya Pak pejabat, Pak. Dia bilang gini, sambil ngobrol dengan saya dan teman-teman, saya mah nggak mau mabit lagi lah. Nanti saya tinggal bayar dam saja. Weh Pak, hajinya pejabat Pak. Mentang-mentang kambing cuma 350 real. Ya logika hukumnya memang benar Pak. Tapi ini kan cara akhlaknya orang beribadah salah. Kayak orang tawaf pakai sandal. Boleh Pak. Sah. Sa'i pakai sandal. Sah. Tapi kata Mbah Nawawi, asa'a ibadah tahu. Tapi wong ini lagi mencidrai ibadahnya sendiri. Sah. Terus saya bilang sama anggota DPRD Banten itu, ya kalau sampeyan kayak model pikirannya begitu, maka saya memberikan fatwa, sampeyan jangan 1 kambing, 10 kambing satu malam. Guyu dia, tertawa, ya bari guyon-guyon gitu. Nah, tapi paling tidak saya punya memahami bagaimana sekarang banyak orang punya semangat ibadah, tapi belum punya kesadaran hukum Pak. Mentang-mentang punya duit, iya semuanya ada damnya, tapi bukan sekedar dam untuk mengesahkannya. Menggugurkannya kan boten loh. Wong tawaf pakai sandal bolehkah? Boleh. Tapi asa'a. Mencidrai ibadahnya sendiri. Wong lagi tadarruk, tadallul, kok malah kayak wong kondangan. Nganggone sendal. Wis kaya kuwi sing wadone lagi tawaf gelange dinggo kabeh, Pak. Ini wong kondangan apa kontes? Apa arisan? Bon. Mikot mabit di Muzdalifah. Muzdalifah ini Muzdalifah, itu bukan Mina ya. Di Mina, apa di Muzdalifah itu kan sampai tengah malam udah boleh. Makanya orang kalau dari Arafah ke Muzdalifah tengah malam langsung mulai diangkut ke Mina. Mina itu ya. Qablan nisfisani lazimah, wajib durung jam 00 waktu Saudi kok sudah menuju Mina. Padahal belum habis waktu mabitnya di Muzdalifah, maka wajib kembali. Bon. Wa yusannu ayyahuda minna khasara mi yaumin nakhri wa huwa sab'u khasayatin. Sunnah, Pak. Tidak harus, nah ini. Dulu maktab beberapa tahun terakhir itu sudah mensiapkan batu kerikil untuk melempar karena untuk mempersingkat waktu di
Muzdalifah. Waktunya udah disiapin oleh maktab, dikantongi cilik-cilik. Geger. Nggak sah, karena waktunya tidak ngambil langsung dari Muzdalifah. Kata siapa? Wong sampeyan gawa sing bumi ayu beoli kok. Lho teng mriki Mbah Nawawi ngomongin apa? Wa yusannu ayyahuda minha, sunnah ngambil krikile sing Muzdalifah. Dudu syarat, dudu wajib. Jadi kalau sampean sudah ngambil, sudah disediakan oleh maktab seperti beberapa tahun yang terakhir, ya sudah. Sepenting digawa meng Muzdalifah, digawa maring teng mriki bahasane mboten syarat. Wa huwa sab'u hasoyatin, 7 krikil. Bon. Wa amma rabbu yaumit ayyamit tasyrik fayakhudhu min ba'ti maksar au min mina fataksulu as-sunnatu bil aqdi min kullin minhuma. Bahkan sing mina pun kanggo ayyamut tasyrik njokote ning mina tok, Pak. Ning tenda mina itu jare Mbah Nawawi fataksulu as-sunnatu wis oli sunnahe. Sing penting aja bekase wong kae. Bon. Fataksulu bil aqdi min kullin minuma, mbuh sing Muzdalifah, mbuh sing Mina olih kanggo ayyamut tasyrik. Ana dene mau sing kanggo Romyul Jumrah Aqobah itu bisa sunai sangka Muzdalifah. Jadi bukan syarat. Jadi kalau dulu maktab sudah menyiapkan krikil-krikil, geger kan Pak? Enggak sah, enggak afdol. Yalah, bicara kok afdoliyah. Wa yukrahu, nah niki, akhdul hasa minal marma. Tapi nek sampean pan balang jumroh njokote bekas-bekas pletikane wong ning marma, ning tempat jumroh, itu hukume makruh. Hukume njokoti ke lo ning sekitar tempat balang jumroh niku hukume makruh. Apa sebabnya? Sebab itu yang gletak-gletak itu pertanda tidak makbul. 5 qila, karena ada qil yang mengatakan innal makbula yurfa'u wal mardudu yutraku. Sebab batu lemparan yang diterima itu Pak langsung ke langit. Sing tetep ngletak niku tandane ora keterima. Kaya dene Qabil karo Abil. Jadi sumben sampean nek balang jumroh watune ditulisi di tengeri. Engko ngesuke wis rampung balik maning ning jumroh golek tanah. Ana apa ora? Ne langka berarti kabul. Ne masih anak mardud berarti. Tolka udah datang belum? Kiriman. Durung. Coba ditelepon ning Zube. Sebentar Pak, nyuwun sewu. Sekedap. Bon, kula lajengaken innal makbula yurfa'u wal mardudu yutrak walau la dzalika lasadda ma bainal jabalain. Mana logikanya Pak? Kok yang diterima naik ke langit, yang ditolak tetap di bumi? Secara akal masuk Pak. Kalau seandainya itu butiran-butiran debu kerikil itu berapa juta orang Pak? Menggunung enggak? Tapi sekarang menggunung enggak? Tidak. Logis Pak. Jadi Mbah Nawawi itu cerdasnya luar biasa loh Pak. Itu cara akal mawon loh. Jadi Mbah Nawawi itu Masya Allah ilmu, ini kan ilmu kasaf Pak. Nah duduk kasaf ya orang mungkin loh.
Bon. Jadi Masya Allah ya Mbah Nawawi itu ya ini Pak bisa jadi dalil bahwa ulama itu ketika ngendika itu bukan tanpa fakta. Karena ilmunya itu ilmu kasyaf. Sementara kita itu masih ilmunya ilmu mendoan Pak. Nih digoreng ya anget, nih dijornya ya adem. Malah mambu loh. Cepetan wisawan. Cepetan. Bon. Kita lajengaken. Tugi pundi wau mabitun bi Muzdalifah. Kalau tidak walau la dzalik, kalau seandainya tidak diangkat ke langit, Pak. Berapa juta orang? Kalau satu orang itu 7 kali berapa? 3 Pak. 3 hari toh? Berarti satu orang berapa? 70 kali berapa berarti itu? 3 kali atau 2 hari. Terus dengan jumroh akobah, taruhlah bikin 100 kerikil orang per orang. Nih wong sakmene bae Pak, 100 kerikilan enggak digrumpuk nang kene numpuk ora. Ini berjuta-juta orang ya Pak, sealam tapi nggak kelihatan. Ini kemana kerikilnya kalau tidak diangkat ke itu Pak. Itu sebabnya kemudian bagaimana kalau kita doa filosofinya kita meminta ke langit. Menghadap ke langit. Karena memang puncaknya doa. Titik sentralnya itu ada di langit. Bahkan rizki kita pun ada di langit. Rizki kita pun ada di langit Pak. Artinya apa? Tetaplah berdoa, memohon kepada Allah. Bon. Sing salajengipun. Wasa lisuha. Yang ketiga wajibnya haji mabitun bimina. Menginap bermalam di Mina. Layaliya ayyamit tasyriki as-salasa, 3 hari 3 malam pada malam ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Wal wajibu fihi muqdamul lail. Berapa lama? Yaitu tadi yang tadi saya katakan minimalnya separuh lah. Digabek separuh lu boleh sampean ke hotel balik ke Mekah silakan. Siap bulak balik. Nanti masuk lagi sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau sampean pulang terus bulak balik masuklah ke Mina sebelum matahari tenggelam. Dan keluarlah setelah nisful bon. Terus yang dimaksud muqdhamul lail gede-gede bengi itu ya kebanyakan sebagian besar lah ya. Mulane teng niki wa yahtamilu annal murad ma yusamma muqdhaman fil urfi. Pokone sing cara uruf ke wis separo luwi lah kira-kira. Wis akeh, wis suwe nang kene ora sadelat pisan. Itu sudah cukup untuk mabit di Mina. Oke, pada kepengen haji ora? Pengen netok? Oh, pengen netok konsolawatan nangel. Itu kan? Konsolawatan nangel. Ya angel regantane. Wis daftar. Daftarnya 30 tahun, Pak. Rikane widak tahun. Wis durung Ros. Serampung durung. Wis durung. Cepetan dah. Cepetan. Ya. Bon. Sebentar lagi, Pak. Saya sambil nunggu kiriman dari Pak Jokowi belum datang.
Wa ya hadza yatahaqqaqu bima zada 'ala nisfi walau bilahdatin. Nah itu mu'dhamul lail yang dimaksud itu adalah setengah lebih sedikit walaupun 5 menit sampean keluar ke Mekah itu sudah cukup. Atau sampean beranjak dari tempat mabit sambil jalan untuk meninggalkan Mina saja kan udah lebih tuh Pak. Itu sudah cukup. Sampean pulang nanti balik lagi ke Mina besok siangnya, besok sore. Bon. Wa'lam annahu qad ukhtussat Mina bi khamsi fadail. Ketahuilah Bapak, Mina itu memiliki 5 keajaiban. Catat. Saya juga kadang sampean nggak pernah mikir lupa ya. Arafah dengan Mina luas mana? Arafah Pak. Saya ulangi, luasnya Mina dengan Arafah luas mana? Siapa sing wis ngukur? Apa saja keistimewanya? 1, ini Mbak Nawawi Pak. 1, raf'u ma yuqbalu minal akhjar. 1 tadi itu loh. Setiap batu-batu jumroh yang diterima itu diangkat ke langit. Mulanya coba kalau dihitung cara polok kali sekian puluh tahun, ratus tahun, kemana batunya? Jangankan berpuluh-puluh tahun, dalam 1 tahun musim saja itu mestinya berapa ratus truk Pak. Tapi kemana? Nggak ada batunya. Itulah hebatnya Mina. Itulah karomatnya Mina. Itulah keistimewaannya Mina. Waktu-waktu bekas balang jumroh itu diangkat ke langit. 2, wa haful khidaati anil lahmi al mansur. Laka daging busuk. Taruh daging di Mina. Tanpa kulkas, tanpa freezer. Gak akan pernah membusuk Pak. Ada apa ini? Luar biasa. Serong, taruhan jadi Mbak Nawawi. Pernahkah kita menemukan bau busuk? Gak ada Pak. Gak ada bau busuk dan tidak ada pembusukan. 3. Yang ketiga, wakilatul ba'udu fiha. Tahu orang sampeyan ning Mina dicokot nyamuk. Teng mriki jare Mbak Nawawi, anak tapi sidik. Padahal tempatnya tempat terbuka. Nggone wong. Beda Bumi Ayu, Pak. Benda Pak sekarang Pak, benda. Saya baru diceritain kemarin. Mudah-mudahan ini benar. Ada orang benda pingsan Pak. Kenapa? Ke sawah melihat tikus ngaji kayak ning KIC. Saking ora kuat Pak. Pingsan orang itu. Kenapa gagal dipakani? Itu wonge nemu mbok seringe kowe ning benda kowe cerita kaya kowe Pak. Temenan. Wonge niku sampai pingsan saking jijike ndeleng tikus karena tikus itu seperti jamaah KIC. Coba. Ning Mina laka Pak. Laka tikus, laka lamuk, laka. Mulane coba delengan kayak tenda. Ana ora sing kropok dipangan tikus. Coba lamun ning Jawa. Jangankan enteng pawesine dicokotin tukang runtuk, Pak. Aman lah, Pak. 3. 4. Apa keistimewaannya Mina? Wadzubabu anil khulwi ya. Jadi laka laler, panganan dilalri.
laka laler, laka lamuk, laka hewan-hewan al-hasyarat, hewan-hewan apa namanya? Itu enggak ada. Ini luar biasa. Dan yang kelima, ini yang paling ajaib, Pak. Orang selalu berbicara tentang wukuf di Mina, sah atau tidak, karena tempatnya memang terbatas. Tapi ingat kata Mbak Nawawi, Mina itu ternyata elastis, nyuwun sewu, nyuwun sewu, nyuwun sewu, seperti farjinya perempuan. Enggak ada bayi, nek anak bayi ne bapak, bolongannya samono. Tapi nek bayi ne bapak ne, anaknya bapak ne bisa melebar, Pak. Jadi begitu semakin banyak orang, Mina dengan sendirinya melebar, Pak. Semakin banyak, Mina itu elastis. Kayak wong wadon ngelahirakan. Asalnya cilik, Mbok. Cilik ora, Pak? Cilik ora? Cilik ora asalnya? Wah ya, pada menang begayane, ya. Orang usah rahasia-rahasiaan, kita sudah pada tahu kok. Itu, ini ya Allah ya Rabbi. Itu jadi semakin banyak jamaah. Itu yang nggak tahu, Pak. Elastis, melebar dengan sendirinya. Ini luar biasa. Nggak ada tempat yang seperti ini kecuali di Mekah. Dan itu terjadi di Mina. Itu 5 keistimewaannya kota Mina atau Bukit Mina. Kemudian yang selanjutnya warabi'uha tawaful wada. Tawaf wada. Ini apalagi sekarang ini Bapak Ibu, saya dulu pernah ya waktu umroh tahun berapa itu, jamaah saya ajak jalan-jalan ke Jeddah. Anak sing protes, lah dene ora tawaf wada, Mang Jeddah ora tawaf wada. Saya bilang ora usah lah. Kader jamaah umroh iki, dudu jamaah haji. Apalagi sekarang, Pak. Visa umroh itu berlaku 90 hari dan terbuka untuk seluruh kota Saudi. Jadi jamaah umroh sekarang yang di Saudi, yang di Mekah, di Madinah, itu bisa jalan-jalan, mau ke Riyadh tinggal jalan sendiri. Pakai pesawat kayak mau pakai, bebas sekarang, Pak. Enak kan? Rugi sampean orang umroh, orang haji. Bisa jalan-jalan. Masa berlakunya visa haji, visa umroh 90 hari, Pak. 3 bulan. Biasanya kan cuma 1 bulan, Mas. Ini jadi kalau sampean tinggal di sana telung wulan, los nek modalnya duwe. Nek anak bojone pandi pakane suket. Jalan-jalan silakan, Pak. Silakan jalan-jalan. Nanti pakai domestik atau pakai kereta. Sayang keretanya kan cuma musim haji doang. Dah. Tawaf wada. Bagaimana hukumnya tawaf wada? Wajib atau tidak? Ternyata ulama khilaf. Bahkan tadi kalau saya lihat di fatwanya Al-Azhar itu beda-beda, Pak. Luas lagi tentang masalah hukumnya tawaf wada khususnya untuk orang umroh. Ya, untuk orang umroh. Itu saya baca di sini ini fatwa Al-Azhar itu banyak ikhtilaf. Tapi saya baca ini dulu. Wa innama yajibu dzalika ala muridis safar min Makkah ila masafatil qasri makkiyan kana aw ghairuhu wa ala muridil khuruj min aw li mahallin yuqimu bihi. Wajibnya tawaf wada itu bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah dengan jarak masafah qasar, berarti 80 kilo ke atas, maka sebelum meninggalkan, di sini bahasanya Mbak Nawawi wajib tawaf wada. Tapi kemudian pertanyaannya, siapakah yang wajib tawaf wada? Apakah semuanya? Di sini dikatakan makkiyan kana au ghairahu. Apakah itu penduduk Mekah ataukah bukan penduduk Mekah? Kata Mbah Nawawi,
tetap wajib tawaf wada. Wa yalzamu al-ajiru fi'lahu wa yuhattu inda tarki minal ujrati. Begitu juga orang yang badal haji. Orang membadalkan haji dibayar. Itu juga harus melakukan tawaf wada'nya. Kalau tidak, tengriki jare Mbah Nawawi, yuhattu, dipotong upae. Oh, sekarang badal haji itu sudah 20 juta. Itu kalau sama mahasiswa loh Pak. Mahasiswa yang kebetulan petugas haji. Tapi kalau sampean mintanya sama mahasiswa Saudi, Mekah atau Madinah yang tidak haji, itu mintanya 60 juta. Kenapa? Karena mereka juga harus bayar porsi. Membeli porsi, Pak. Dulu gampang. Makanya kalau sekarang nyuwun sewu ada yang 15 juta, 10 juta, 7 juta badal haji. Wah, abal-abal. Abal-abal. Tahun kemarin itu menjelang haji, banyak orang minta suruh nyarikan, saya dapat itu ada yang siap, itu mahasiswa yang petugas haji 20 juta. Mahasiswa Madinah yang tidak haji, saya tanya, siap Pak Ustadz, berapa? 45 atau 50 juta mintanya. Karena dia harus beli porsi Pak. Sekarang nggak semudah dulu, nggak bisa. Bon, sing selajengipun. Kunti wau wa yalzamu al-ajira fi'lahu wali annahu wa illam yakun minal manasik huwa min tawabi'iha al-maksudati. Nah, ini. Walaupun tawaf wada itu bukan bagian daripada haji, bukan esensinya dari haji, bukan esensinya umrah, tapi itu min tawabi'iha, dari pelengkapnya haji dan pelengkapnya umrah. Wa min samma lam yandarij fi ghairihi kadza qala Ibnu Hajar, karena itulah tawaf wada itu tidak masuk kepada selain haji dan selain umrah. Wa ala hadzal qaul yajibu alal wali ayyatufa bil waladis shaghir. Karena itu kalau ada orang tua membawa anak kecilnya haji, anak kecilnya tawaf umrah ihram, maka nanti ketika wada haji ya berarti harus diwadakan juga dan harus diniati. Nah ini nanti saya 12 Oktober berangkat insya Allah 65 orang, itu ada jamaah terkecil 2 tahun setengah. Jamaahnya 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan. Jamaahnya terkecil 2 tahun 3 bulan Pak. Itu kan berarti digendong oh. Nah digendong. Itu harus dibanyu wudukan, itu harus diwadakan, itu harus diniatkan. Siapa yang niat? Walinya, orang tuanya. Itu kalau diajak umroh, kalau tidak ya nggak usah, digendong-gendong aja. Bon. Lajeng wa min samma. Jadi anak kecil, kalau walinya mau keluar, berarti anak kecilnya juga harus diniati tawaf wadakan, meninggalkan Mekah seterusnya. Amma alal qaul bi annahu minal manasik zamu al waliya yatufa bisaghiri mutlaqan. Nah ini makanya apa? Hukumnya itu khilaf. Makanya kalau saya baca ini fatwanya ulama Azhar tentang tawaf wada setitik. Tawaf wada al maksud bi tawafil wada, hukmu tawafil wada. Nah ini saya bacakan sedikit. Ikhtalafal ulama fi hukmi tawafil wada'i ala qaulain. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya tawaf wada. Ada 2 kaul. Pertama, annahu wajibun. Tawaf wada itu hukumnya wajib. Wa huwa qaulu fuqaha il Hanafiyah. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah. Wal Hanabilah. Hanabila tawaf wada hukumnya wajib. Wa man yatruk tawafal wada alaihi damun aqalluhu syatun. Wong sing ora tawaf wada wajib kena dam, minimalnya motong kambing. Nah, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua tentang hukumnya tawaf wada, sunnatun. Hukumnya sunnah. Wa huwa qaulul Imam Malik
wa Dawud. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Dawud Ad-Dhahiri, Ibnul Mundhir, wa akhadu qaulai Syafi'i, dan salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, sekarang tawaf wada bagi jamaah umrah. Apa hukumnya? Tawaful wada lil mu'tamiri laisa biwajibin. Tawaf wada bagi jamaah umrah tidak wajib. Itu tadi yang saya cerita, waktu pernah saya ajak jamaahnya itu, saya ajak-ajak ke Jeddah. Ada yang protes di Benda. Bahkan istri saya waktu itu ikut juga. Bah, dening sampean mung Jeddah ora tawaf wada. Ya ora apa-apa, nyong tau wis ngaji ki. Nyong jawabnya kayak kue. Mbu nek Kiai Cilongo kali ora kene ora tawaf wada kowe. Itu ya. Wa hada bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Saya ulangi, tawaf wada bagi jamaah umrah ulama mazhab 4 sepakat tidak wajib. Cuman sunnah. Makanya saya kalau umrah zaman Gus kula ya wis ora apa-apa. Nek angel ngadeg be ngarepe masjid ndonga wis. Ya, kadang anu-anu ini ana sing temenan, ana sing gawe-gawe saking males kowe baca. Oh ya. Wal Hanabila wal Malikiyah wasyafi'iyah wa dzalika, apa alasannya tidak wajib? Li annahu lam yu'raf anin nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam umrah tidak ada Kanjeng Nabi pernah merintahkan tawaf wada. Dalile itu ya, annahu tawafal wada badal umrah. Enggak ada jarene Kanjeng Nabi tawaf setelah umrah. Ba'dal umrati falladhi tawafa lil umrati wa sa'a summa masafil khal ma alaihi wadaun. Jadi nek angger ana wong tawaf, rampung tawaf umrah langsung balik ninggalaken Masjidil Haram, metu sing Mekah, ya sudah selesai, cukup. Pon. Wa tawaful wada liman ta'akhkhara wa aqama badal umrah, tapi nek ana jamaah umrah wis rampung tawaf umroh tapi masih manggon ning Mekah, seperti kebanyakan jamaah sekarang ini. Hari ini umroh, pulangnya besok. Itu namanya ta'akhkhara. Terlambat, udah selesai umroh tapi belum keluar dari Mekah. Bagaimana? Hal yudi'u amla, apakah orang umroh ini tawaf wada atau tidak? Jawabnya, idza wadda'a fawwa afdal wa illa fala yalzamuh. Jawabane, nek tawaf wada langkung bagus, nek ora yah rak popo. Wong hukume sunnah. Mulane Bapak Ibu, ngeten nggih, sing badhe umroh atau sing haji dipaing ilmu, dan iki mujarab Pak. Kiai Abidin kita ijazah iki sing Abah Afandi iki. Wong nek kepengen bolak-balik Mekah, kula biasane nulise sawise tawaf wada. Nulise ning tembok Masjidil Haram, tapi aja nganggo sepedol, engko rika ditangkep malah ora balik. Napa sing ditulis? Biasanya kiai angger ana wong arep haji atawa umroh jokot kertas atawa sepedol, ning lawange ditulis ayat innalladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ditulis. Jarane ben apa? Bolak-balik selamat anjog umah. Wis ngoten nggih? Sampeyan anjog bolak-balik anjog. Saiki dibalik, Pak. Niki ijazah saking abah kula. Jib, jadi apa kula? Kon nek kepengen bolak-balik Mekah, Madinah, tulisan ayat kuwi lho sing biasa ditulis karo jamaah haji, jamaah umroh sing pan mangkat nulis ning ngarepe lawang atawa ning temboke. Tulisane ning ndi, Bah? Ning temboke Masjidil Haram. Tapi aja nganggo sepedol, bokat malah di. Dadi nulisnya karo apa? Cukup karo jari becip. Apen-apen pulpen. Napa ayate? Innalladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Saged?
Tulis ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Bon. Kirimannya teka durung? Durung. Depan ditelepon lagi, ditelepon. Bon. Li'anna Rasul. Nanti Pak. Alasannya apa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma amarul ladzina tamaru ayyatufu alwada. Sebab Kanjeng Nabi ora tahu merintah wong-wong sing bar umroh kongkon pada tawaf wada. Ki hukume tawaf wada bagi jamaah umrah. Loh, beda karo haji, Pak. Ulam yungkil lahum la takhruju, dan tidak ada riwayat katanya. Kanjeng Nabi pada mengatakan la takhruju, aja metung kok Mekah disit jamaah umrah sadurunge kon tawaf wada niku durung anak kaole. Bon. Kemudian selanjutnya ada lagi Pak, kalau ini tawaf wada, maka kalau jenengan di Madinah itu ada yang biasanya saya ajarkan, saya ajak namanya ziarah wada. Ziarah wada, berarti ziarah pamitan. Ne tawaf wada, ne ziarah wada. Jadi mangke ning terakhir sampean arep ninggalaken Madinah, keluar ke Mekah atau keluar ke Indonesia, ayo ziarah disit, pamit Gusti, kulo titip syahadat kulo, Islam iman kulo, astaudiuka syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la tajal hadi akhir ziyaratina warzuq ziyaratahu miraran fi kulli sanah. Sak terusin donga, Gusti mugi-mugi panjenengan sampun dadosaken niki ziarah kulo maring ngarsane Gusti Kanjeng Nabi ziarah sing terakhir, tapi mugi-mugi kulo pinaringan ziarah bolak-balik saben tahun. Iku Pak nopo sing kula lampahi sing kados ngoten, alhamdulillah. Bisa wusul, bisa anjog, ping tahun bisa ping loro, bisa ping telu berkat sholawat malam Selasa. Wong kaji alek malam Selasa ora tahu mangkat. Ya ora juga Pak. Wong kai sing parek be ora aja apa maning Mekah Madinah sing ado kaji alek. Ya. Sing ado be ora sing parek ora anjog. Rohim kepengen jarene Mekah Madinah kim kai be sing parek ora anjog anjeg rika. Santai itu kan. Bon. Sing salajengipun niki ya. Wangsul malih. Jadi tawaf wada niki lumayan ilmune Pak. Ini fatwane ulama Azhar niki. Tapi terus niki. Tawaful wada liman yazurul Masjidan Nabawi summa yaudu ila Makkah li safar. Nah, apakah wajib tawaf wada orang di Mekah? Tapi kemudian ke Madinah hanya untuk ziarah Kanjeng. Tapi setelah Madinah masuk lagi ke Mekah. Apakah ketika makan meninggalkan Mekah itu tawaf wada lagi? Itu pertanyaannya. Jawabnya ikhtalafal fuqaha fi hukmi i'adati tawafil wada. Apakah tawaf wada itu boleh diulang-ulang ataukah cukup satu kali? Karena tadi sebelum ke Madinah sudah tawaf wada, tapi dari Madinah balik lagi ke, apakah ketika akan meninggalkan Mekah out ke Jakarta itu tawaf wada lagi? Jawab ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Bon. Jawabannya warajjaha kasirun minal ulama adama wujubi i'adatil tawaf. Ulama kebanyakan enggak perlu katanya mengulang tawaf, cukup sepisan mawon walaupun balik maning ning Mekah. Tapi kalau kitab asal wong manjing maning Pak, jangankan masuk Mekah, sampean wis tawaf wada itu harus out dari Masjidil Haram, masuk masjid lagi Pak, senajan masih ning jero Mekah, itu kena hukum tawaf wada lagi Pak. Mulane apa? Nek wis tawaf wada, salat 2 rakaat out. Ojo mancing-mancing meneh.
Itu orang yang masih di Mekah. Mulanya orang kena wis, out. Makanya kayak kemarin itu musim haji ya. Musim haji itu Pak, saya cerita itu Pak dari orang Pemda Brebes. Tiba-tiba telepon saya, Pak Kiai, tawaf wada itu kapan? Apakah harus segera atau kapan? Karena saya besok ini mau SOC, kloter SOC sekian, saya harus keluar dari Mekah. Ini tawaf wadanya kapan? Apakah harus hari ini? Ya mestinya besok. Sunnahnya itu asalnya tawaf wada sesaat sebelum meninggalkan Mekah. Tapi ini dalam konteks jamaah haji sangat tidak mungkin. Karena itu kemudian istihadnya kiai kita lagi, bolehlah nanti malam out, keluar dari hotel, sore nanti habis asar atau habis duhur kita sudah tawaf wada. Sing penting aja mancing masjid lagi. Terus Bu, jadi lah suara nek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya ibu-ibu kecewa deh hari ini. Kenapa? Karena muka saya tidak kelihatan. Karena biasanya di atas, sekarang di bawah. Nggak usah kecewa lah Bu, biasa aja kali. Minggu depan juga kelihatan lagi. Tapi dimanapun kalau orang ganteng tetap kelihatan ganteng. Gitu ya. Makatan kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Barakallah wa jazakumullah ala khudurikum. Rabbana la tuakhidna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik fima razaqtana wa barik fi hayatina wa zawajina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidatina wa maidina wa madarisina wa majalisina. Allahumma jalna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talabatina min ibadika sholihin minasyakirin minadzakirin minal amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Maka nyuwun tamu-tamu undangan untuk ke lantai 2 ya, Pak Kapolsek dan tamu undangan naik ke lantai 2. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil lin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa